Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengendalian bisnis. Saya sendiri, Vini Maziatul Rizkia, sebagai moderator sekaligus pemateri. Ada teman saya, Ana Alai Rohmia, sebagai pemateri, dan Umi Hudayfa sebagai pemateri. Langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang ihsan dan pengendalian bisnis. Puncak tinggi dari seorang dalam Islam adalah ihsan. Kaum muslimin, orang memiliki sifat ihsan, merupakan hamba pilihan dari hamba-hamba Allah yang soleh. Sebagian ulama menjelaskan jika ihsan sudah terwujud, berarti iman dan Islam juga sudah terwujud pada diri seorang hamba. Jadi, setiap muslim pasti mukmin dan setiap mukmin pasti muslim. Namun, tidak berlaku sebaliknya. Tidak setiap muslim itu mukmin dan tidak setiap mukmin itu mencapai derajat muslim. Perilaku ihsan adalah hamba pilihan dari hamba-hamba Allah yang saleh. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran disebutkan hak-hak mereka secara khusus tanpa menyebutkan hak lainnya. Ihsan berbuat baik. Orang yang lurus akidahnya dan bersih jiwanya, maka merasakan adanya muraqabatullah atau pengawasan Allah. Kapan dan dimanapun mereka merasakan dalam penglihatan, pendengaran, dan penilaian dalam waktu yang sama ia merasakan betapa Allah selalu berbuat baik kepadanya. Aplikasi manajemen ihsan dan bisnis mengikuti kaidah utama bahwa semua diperbuat dalam bisnis adalah bentuk penghambaan kepada Allah semata, kemudian mengikuti seluruh perintah dan tidak melakukan larangan. Pendekatan ini terdiri dari 5 tahap yang saling menyatu dan sinergi. Yang pertama di sini ada intention atau niat. Dalam Profesor Dr. Haji Suroso Imam Zajuli SE dalam makalahnya Membangun Ilmu Ekonomi Islam menjelaskan bahwa intention atau niat adalah pembeda utama dari ekonomi kapitalis sosialis dengan ekonomi Islam. Pernyataan niat ini adalah bentuk perbuatan. Intention ini seorang muslim dalam berbisnis sangat berbeda dengan non-muslim. Seorang muslim meniatkan usaha sebagai bentuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemakmuran bumi dengan mendayagunakan akal budi dan seluruh amanah yang Allah titipkan. Aplikasi ini terbentuk dari proses pemasangan niat ketika hendak sholat, di mana seseorang yang akan melaksanakan sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, atau isya. Maka aplikasi dalam bisnis dan seluruh yang terlibat juga mengucapkan niat berinvestasi karena Allah, mengelola usaha karena Allah, bekerja bagi profesional karena Allah, dan memberikan analisa dan masukan bagi konsultan karena Allah. Hal ini setiap orang menyelarasakan tindakannya karena Allah, tidak lainnya. Hal ini tidak masuk pada mensyirikan Allah dengan makhluk lainnya termasuk bisnis. Kemudian honesty atau siddiq dari intention atau niat, kemudian membentuk secara fikir dan perilaku yang terlibat dalam bisnis dengan karakter honesty. Seorang investor tidak akan melakukan kecurangan, kezaliman ketika berinvestasi dengan menggunakan riba, karena hal itu dilarang oleh Allah. Sedangkan bagi seorang pengusaha, ia akan mengelola investasi dengan cara halal dan baik, tidak mengurangi standar kualitas, memeras keringat profesional, dan membawa mereka untuk melakukan bisnis yang menzalimi. Sedangkan seorang profesional akan berbuat terbaik sesuai dengan kemampuan dan keahlian untuk saling menolong dan secara bersama-sama menghambakan diri kepada Allah. Hal ini saling menjaga untuk tidak berbuat zalim maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan saling merusak baik dalam bentuk ucapan maupun tindakan. Kejujuran ini menjadi perekat sistem antara perilaku bisnis dengan pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung. Hal ini telah diteladankan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai seorang pebisnis multinasional. Beliau bekerja sama dengan investor Khadijah dengan melakukan perdagangan ke berbagai tempat. Kemudian beliau melahirkan panduan dan contoh aplikasi pasar berlandaskan kepada kejujuran di kota Madinah. Yang ketiga adalah sharing atau berbagi. Berbisnis bukan sebagai penumpukan harta berasal dari ketamakan. Intention atau niat karena Allah melahirkan karakter honesty, menjadikan bisnis sebagai bentuk sharing. Aplikasi ini adalah bagi investor tidak menginvestasikan modal dengan riba, namun dengan akad syirkah atau mudharabah. Sedangkan bagi pemilik tidak semata hanya memperkerjakan profesional, namun juga membagikan keuntungan bisnis, berbagi ilmu bisnis dan pembangunan karyawan. Di luar ini juga melakukan sharing keuntungan dengan mengeluarkan zakat
pajak sebagai bentuk berbagai dengan tindakan mampu dan negara dunia di mana bisnis berjalan. Yang keempat di sini ada achievement atau pencapaian. Pada konteks manajemen bisnis, setiap orang berlomba dalam pencapaian kebaikan dan memberikan yang terbaik bagi Allah dan agama Islam. Seorang investor memberikan yang terbaik bagi pengusaha. Seorang pengusaha memberikan yang terbaik untuk investor, profesional, konsumen, dan lainnya dengan melakukan pencapaian demi pencapaian kinerja bersama. Hal ini perwujudan profesional, konsumen, dan lainnya dengan melakukan pencapaian demi pencapaian kinerja bersama. Hal ini perwujudan amal soleh secara pribadi dan kolektif bagi orang-orang yang terlibat dalam usaha. Yang terakhir di sini ada norma atau akhlak. Pendekatan dalam bisnis berwujud dalam budaya usaha atau bisnis. Setiap orang yang terlibat dalam bisnis sama-sama melakukan proses saling menguatkan dalam kebaikan dan kebenaran. Tidak melakukan bisnis yang hanya merenguk kekayaan alam tanpa melakukan perbaikan atas kerusakan yang telah dilakukan. Tidak termasuk konsisten hayati, mencemari sungai, udara dari aktivitas bisnis. Selanjutnya, pengendalian bisnis. Pengendalian bisnis merupakan suatu sistematis manajemen untuk mencapai suatu tujuan. Pengendalian dalam bisnis didesain untuk bekerja secara terus-menerus, menggunakan ukuran-ukuran fisik sebagai masukan informasi, dan bekerja secara independen tanpa intervensi manusia. Suatu proses yang dipengaruhi oleh aktivitas dewan komisaris, manajemen, atau pegawai lainnya yang didesain untuk memberikan keyakinan yang wajar tentang pencapaian 3 golongan tujuan berikut ini. Yang pertama, kehandalan laporan keuangan, 2, efektivitas dan efisiensi operasi, dan yang ketiga, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Istilah pengendalian bisnis hampir sama dengan pengendalian internal. Pengendalian internal dapat dibedakan dalam berbagai sudut pandang, yaitu yang pertama, preventive control, yaitu pengendalian internal yang dirancang dengan maksud untuk mengurangi kemungkinan terjadi kesalahan dan penyalahgunaan. Yang kedua, detection control, pengendalian yang didesain dengan tujuan agar apabila data direkam atau dikonversi dari media sumber untuk ditransfer ke sistem komputer, dideteksi bila terjadi kesalahan. Yang ketiga, corrective control, pengendalian yang sifatnya terdapat data yang sebenarnya error tetapi tidak terdeteksi oleh detection control, atau data yang error yang terdeteksi oleh program validasi. Harus ada prosedur yang jelas tentang bagaimana melakukan pembetulan terhadap data yang salah dengan maksud untuk mengurangi kemungkinan kerugian kalau kesalahan atau penyalahgunaan tersebut sudah benar-benar terjadi. Selanjutnya, unsur-unsur pengendalian manajemen. Adapun unsur-unsur pengendalian manajemen menurut Sugiarto sebagai berikut. Yang pertama, proses berawal ketika detektor mencari informasi tentang aktivitas. Detektor ini bisa berupa sistem-sistem informasi baik formal maupun informal yang menyediakan informasi kepada pimpinan mengenai apa yang terjadi di dalam suatu aktivitas. Yang kedua, setelah informasi diperoleh, aktivitas yang terekam di dalamnya dibandingkan dengan standar atau patokan berupa kriteria mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan seberapa jauh diberlakukannya pembenaran. Yang ketiga, proses perbaikan dilaksanakan oleh vektor sehingga penyimpanan diubah agar kegiatan kembali mengikuti kriteria yang telah ditetapkan. Ada pula aktivitas pengendalian manajemen, antara lain perencanaan, koordinasi, komunikasi, evaluasi, pengambilan keputusan, dan mempengaruhi orang untuk mengubah perilakunya. Kemudian konsep pengendalian intern menurut Koso. 5 komponen pengendalian intern menurut Koso yaitu lingkungan pengendalian, penentuan resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pengawasan atau pemantauan. Yang pertama, lingkungan pengendalian. Komponen ini meliputi sikap manajemen di semua tingkat terhadap operasi secara umum dan konsep pengendalian secara khusus. Kode etika merupakan upaya yang dapat dilakukan oleh entitas atau perusahaan dalam mendorong efektifnya pengendalian intern. Kode etika merupakan standar aturan mengenai etika yang harus dijalankan oleh entitas. Kompensasi adalah skill atau kecakapan yang dimiliki oleh seorang sebagai modal dalam melaksanakan tugas atau kewajiban serta kemampuan bersaing dalam mencapai tujuan. Sedangkan integritas adalah suatu sikap dalam menyatakan keinginan atau kehendak
kejujuran, dan keikhlasannya, serta perbuatan antara orang-orang yang memiliki suatu tujuan yang sama. Yang kedua, penentuan risiko. Peraturan risiko mencakup penentuan risiko di semua aspek organisasi dan penentuan kekuatan organisasi melalui evaluasi risiko. Penentuan risiko merupakan tanggung jawab yang tidak terpisahkan atau integral dan terus-menerus dalam manajemen. Kemudian yang ketiga yaitu aktivitas pengendalian. Komponen ini mencakup aktivitas-aktivitas yang dulunya dikaitkan dengan konsep pengendalian internal. Aktivitas-aktivitas ini meliputi persetujuan, tanggung jawab, dan kewenangan, pemisah tugas, pendokumentasian, rekonsiliasi, karyawan komponen, dan jujur. Ada juga menurut Mulyani, prosedur pemisahan tugas dan memenuhi aktivitas pengendalian harus memenuhi syarat antara lain harus dipisahkan fungsi-fungsi operasional dan penyimpanan dan fungsi akuntansi. Kemudian suatu fungsi tidak boleh diberi tanggung jawab penuh untuk melakukan semua tahap suatu transaksi. Tujuan pokok pemisahan fungsi ini adalah untuk mencegah dan untuk mendeteksi kesalahan dan kecurangan dalam melaksanakan tugas dan dibebankan kepada seseorang. Formulir merupakan media yang digunakan untuk merekam penggunaan wewenang untuk memberikan otoritas terlaksananya transaksi dalam organisasi. Kemudian yang keempat, informasi dan komunikasi. Komponen ini merupakan bagian penting dari proses manajemen. Manajemen tidak dapat berfungsi tanpa informasi. Komunikasi informasi tentang operasi pengendalian internal memberikan substansi yang dapat digunakan manajemen untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian dan untuk mengelola operasinya. Kemudian yang terakhir yaitu pengawasan dan pemantauan. Pengawasan dan pemantauan merupakan evaluasi rasional yang dinamis atau atas informasi yang diberikan pada komunikasi informasi untuk tujuan manajemen pengendalian. Yang digunakan untuk merekam penggunaan wewenang untuk memberikan otoritas terlaksananya transaksi dalam organisasi. Kemudian yang keempat, informasi dan komunikasi. Komponen ini merupakan bagian penting dari proses manajemen. Manajemen tidak dapat berfungsi tanpa informasi. Komunikasi informasi tentang operasi pengendalian internal memberikan substansi yang dapat digunakan manajemen untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian dan untuk mengelola operasinya. Kemudian yang terakhir yaitu pengawasan dan pemantauan. Pengawasan dan pemantauan merupakan evaluasi rasional yang dinamis atau atas informasi yang diberikan pada komunikasi informasi untuk tujuan manajemen pengendalian.